Shalom semua jemaat yang terkasih, dimanapun kita berada, kita yakin percaya kasih dan damai Allah menyertai kita semua, amin. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala kasih, berkat, dan damai sejahtera yang sudah Engkau berikan dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga kami ada pada hari ini dan saat ini, bukan karena kekuatan kami, tapi semua itu karena berkat-Mu. Bapa, sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu, bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami. Supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ini mengajar kami untuk hidup memuliakan nama-Mu. Sehingga orang-orang di sekeliling kami juga terus sama memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di Kisah Para Rasul pasal yang ke-21, bermula dari ayat 15 sehingga yang ke-26. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan." Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan dia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Jemaat yang terkasih, tema kita sepanjang bulan April ini ialah penginjilan, dan tema kita pada hari ini ialah biarlah orang memuliakan Allah. Penginjilan bermaksud memberitakan Injil tentang Yesus Kristus kepada semua bangsa di muka bumi. Di dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20, selepas kebangkitan Tuhan Yesus, Dia telah memberikan amanat agung tentang misi penginjilan kepada murid-muridnya, agar bergerak pergi memberitakan berita baik, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, membaptis orang dan mengajarkan segala perintah Tuhan kepada semua orang. Sabtu tema kita pada hari ini ialah biarlah orang memuliakan Tuhan.
Ini menunjukkan bahwa setiap manusia diberikan hak untuk memilih apakah ingin memuliakan Tuhan atau sebaliknya. Karena untuk mengikut Tuhan itu bukan paksaan, tapi menurut kerelaan hati masing-masing. Memuliakan Tuhan bermaksud memuji, mengagumi, bersyukur, dan berbahagia di hadapan Tuhan. Dalam pembacaan teks kita sebentar tadi, ini mengisahkan di mana Paulus bertemu dengan Yakobus di Yerusalem, dan melalui pertemuan itu Paulus berkongsi kesaksian kepada Yakobus dan semua penatua yang ada di situ. Apabila orang-orang itu mendengar kesaksian Paulus, mereka memuliakan Allah karena merasa tersentuh, termotivasi, dan terinspirasi melalui perkongsian Paulus tentang pekerjaan Tuhan di antara bangsa-bangsa melalui pelayanan Paulus. Sehingga melalui kesaksian Paulus itu telah mengubah cara pandang orang-orang yang mendengarkan Paulus, sehingga mereka menerima pelayanan Paulus, memulakan hidup baru, dan melakukan apa yang benar menurut kehendak Allah. Paulus berusaha menginjil orang melalui menceritakan kebaikan dan perbuatan Allah yang sangat indah bagi menyelamatkan manusia. Paulus menggunakan setiap peluang dan kesempatan yang ada untuk berkongsi tentang Injil sehingga banyak orang yang mendengar berita baik. Kita juga harus belajar melalui cara pelayanan Rasul Paulus ini bagi memenangkan jiwa-jiwa. Rasul Paulus melakukan misi penginjilan yang sangat berkesan dan sistematik sehingga ramai orang yang menerima Tuhan Yesus serta memuliakan nama Tuhan. Berikut adalah cara pelayanan Rasul Paulus. Yang pertama, hanya nama Tuhan Yesus yang menjadi keutamaan di dalam pemberitaan Injil. Ketika Paulus melayani, dia hanya menggunakan nama Tuhan Yesus sebagai keutamaan di dalam pemberitaan Injil. Paulus tidak membanggakan dirinya sebagai pemberita Injil, tetapi dia menjadi duta pemberita Injil yang memiliki sikap kerendahan hati agar dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi tetap menjaga hak kemuliaan yang sepatutnya Tuhan terima. Sehingga setiap orang yang mendengar Injil dan menjadi percaya memuliakan nama Tuhan, karena Rasul Paulus terus-menerus meletakkan dirinya sebagai yang harus menjadi semakin kecil dan Tuhan harus menjadi semakin besar. Kita juga harus mengkabarkan berita baik dengan penuh bertanggung jawab, benar dan jujur, tanpa menyalahgunakan pelayanan kita untuk mendapatkan hormat, pujian, dan perhatian daripada manusia semata-mata. Yang kedua, kasih Tuhan adalah agape yang perlu meresap ke dalam hati. Paulus sudah mengalami sentuhan kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas dan tidak bersyarat. Oleh itu, Paulus melayani semua orang dengan penuh kasih, tanpa pilih kasih, tidak melihat jantena, tidak melihat kedudukan, status, pendidikan, suku, bangsa, dan latar belakang. Paulus yakin bahwa Tuhan sangat mengasihi semua orang, maka sebagai rekan sekerja Tuhan, dia harus memiliki kasih Tuhan dalam hatinya. Apabila kita melayani semua orang dengan kasih, maka orang akan tersentuh dan terkesan sehingga mereka merasa gembira lalu memuliakan Tuhan yang kita sembah. Amin. Yang ketiga, iman dan kesaksian hidup yang benar. Paulus walaupun seringkali diperhadapkan dengan penolakan, hinaan, fitnaan, ditangkap, dipukul, dipenjarakan, dan diperlakukan dengan tidak adil dan tidak benar, tetapi imannya tidak pernah goyah dan Paulus tetap menjaga kesaksian hidupnya. Apabila orang melihat sikap dan gaya hidup Paulus ini menyebabkan orang menjadi percaya dan memuliakan Tuhan, Paulus menghidupi apa yang dia khotbahkan. Paulus mengimani Tuhan yang dia beritakan. Paulus mempraktikkan ajaran yang dia sampaikan, sehingga itu membuat orang melihatnya kagum, terinjili, termotivasi, dan terinspirasi. Oleh itu, kita juga harus memiliki iman yang benar dan menjaga kesaksian hidup kita, karena kita dikelilingi oleh banyak saksi-saksi mata. Jemaat yang terkasih, jangan biarkan orang menghina nama Tuhan karena kita tidak menjadi teladan yang baik
terhadap keluarga, jemaat, dan orang-orang di sekeliling kita. Tapi biarlah orang memuliakan nama Tuhan melalui keimanan dan kesaksian hidup kita. Amin. Orang akan memuliakan Tuhan apabila kita dapat menjadi berkat terhadap sesama. Berkongsilah berita baik tentang Yesus dimanapun kita berada. Berkongsilah tentang kasih Tuhan di dalam Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, dan sebagainya, agar orang lain juga mengenal berita baik. Banyakkan berkongsi berita baik tentang Tuhan Yesus, dan jangan kongsikan berita hiburan duniawi tentang kuasa kegelapan. Biarlah orang memuliakan Tuhan, dan hanya Tuhan yang layak menerima pujian, hormat, dan kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, Bapa, ajarlah kami supaya dimanapun kami berada, apapun yang kami percakapkan, dan ketika kami menyampaikan kebenaran firman-Mu, hanya nama Yesus yang menjadi keutamaan di dalam setiap pribadi kami. Dalam kata-kata kami, di dalam hati kami, dalam pikiran kami, biarlah hanya nama Yesus yang menjadi dasar kefokusan kami. Dan biarlah kasih Yesus meresap ke dalam hati kami, supaya kami dapat melayani keluarga kami, teman-teman kami, jemaat-Mu, dan bagi semua orang, bagi kemuliaan nama-Mu. Dan ajarlah kami Tuhan, supaya kami menjaga iman dan kesaksian kami, supaya kami hidup dalam keadaan yang benar, sehingga orang-orang yang melihat gaya hidup kami juga terinjili, terinspirasi, dan termotivasi, sehingga mereka memuliakan nama-Mu. Ampunilah kami Tuhan, jika selama hidup kami mungkin lebih mengutamakan kedudukan kami, kehormatan kami, dan sebagainya, sehingga kami mungkin telah mencuri kemuliaan-Mu. Ampunilah kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya meletakkan Engkau sebagai yang semakin besar, dan kami sebagai yang semakin kecil, karena kami hanya hamba-Mu dan anak-Mu, sedangkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu ada untuk kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Pastor Feliani Fo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.